warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Tasya Nabilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam public speaking. Dari mengidentifikasi bentuk-bentuk bahasa tubuh yang efektif dan yang perlu dihindari, memperhatikan postur tubuh dan ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal. Komunikasi nonverbal adalah segala bentuk penyampaian pesan tanpa kata. Menurut Albert Mehrabian 1981 menyebutkan 55% pesan komunikasi disampaikan lewat bahasa tubuh, 38% lewat nada suara, hanya 7% lewat kata-kata. Artinya, tubuhmu berbicara sebelum lidahmu bergerak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran yang pertama, yakni peran bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam public speaking. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal yang menentukan bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Fungsi dan perannya, misalkan yang pertama, menegaskan pesan verbal. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah membantu memperkuat makna kata-kata yang diucapkan. Misalnya, senyum ketika menyapa menunjukkan keramahan dan keterbukaan kita terhadap audiens. Yang kedua, menarik perhatian audiens. Bahasa tubuh yang hidup membuat penyampaian tidak menjadi monoton. Kontak mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah membuat audiens merasa terlibat. Yang ketiga, yakni membangun kepercayaan dan kredibilitas. Postur tubuh yang tegap dan ekspresi wajah yang tenang mencerminkan rasa percaya diri pembicara sehingga audiens lebih yakin terhadap pesan yang disampaikan. Yang terakhir, yakni menyampaikan emosi dan sikap. Kadang, perasaan tidak perlu diungkapkan. Cukup terlihat dari ekspresi saja. Misalnya, wajah serius saat membahas topik penting atau wajah antusias saat berbagi pengalaman positif. Seperti itu. Yang kedua, yakni di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bahasa tubuh yang efektif yang perlu dihindari. Bahasa tubuh yang efektif itu misalkan seperti postur tegap dan terbuka, menunjukkan kepercayaan diri kita dan kesiapan untuk berinteraksi. Contoh dengan berdiri tegak, bahu tidak menunduk, tangan di samping tubuh. Yang kedua, yakni kontak mata yang seimbang, menunjukkan perhatian dan kejujuran, tatap audiens secara bergantian, jangan terpaku pada satu orang saja. Jadi kita tatap audiens menyeluruh gitu. Yang ketiga, yakni gerakan tangan yang terukur. Gunakan tangan untuk menekankan poin penting, tapi jangan berlebihan agar tidak mengganggu fokus audiens terhadap materi yang kita bawakan. Yang keempat, ekspresi wajah yang sesuai dengan isi ucapan. Tersenyum saat memberi salam, berwajah serius ketika menjelaskan hal penting, dan terlihat gembira saat menyampaikan kabar yang baik. Yang kelima, yakni gerakan tubuh yang selaras dengan intonasi. Misalnya, sedikit maju ke depan saat ingin menekankan pesan penting atau mengganggu kecil saat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, yakni bahasa tubuh yang perlu dihindari. Yang pertama, yakni menunduk dan membungkuk, memberi kesan bahwa kesan yang kita tuh tidak percaya diri. Yang kedua, menyilangkan tangan di dada, memberikan kesan kita nih tertutup. Yang ketiga, yakni gerakan tangan yang berlebihan, mengganggu fokus audiens. Nah, yang keempat, tidak ada ekspresi atau datar, membuat penyampaian terasa membosankan atau menjadi monoton. Selanjutnya, yakni praktik postur, gerakan, dan ekspresi wajah mendukung pesan verbal.
Pertama, latihan dasar. Latihan misalkan lihat di cermin, perhatikan bagaimana ekspresi wajahmu saat berbicara, apakah terlihat ramah, yakin, atau malah tegang. Yang kedua, latihan postur tubuh. Berdirilah tegak dengan bahu rileks dan pandanglah lurus ke depan. Hindari posisi tangan di saku dan memegang benda tanpa alasan. Yang ketiga, latihan gestur dan gerakan tangan. Gunakan tangan untuk menandai poin penting. Mengangkat jari telunjuk saat menyebut pertama, membuat telapak tangan untuk menunjukkan kejujuran atau ajakan. Yang terakhir yakni latihan ekspresi wajah, senyum saat membuka dan menutup pembicaraan, gunakan alis dan mata untuk mempertegas emosi, contohnya mata membesar saat kita kaget, dahi berkerut saat prihatin. Selanjutnya yakni latihan di depan teman atau di depan kamera, minta umpan balik tentang gerakan dan ekspresi apakah sudah alami dan mendukung untuk digunakan dalam pesan verbal. Jadi kesimpulan dalam materi yang saya jelaskan ini yakni bahasa tubuh dan ekspresi wajah bukan hanya pelengkap tetapi jiwa dan komunikasi publik. Ketika kata-kata, nada, suara, dan gerakan tubuh selaras, pesan akan sampai lebih kuat dan meninggalkan kesan mendalam pada audiens. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.